home sharing online kita sangat berbeda, sangat spesial dan penuh dengan keberkahan insya Allah. Tentunya karena pada siang hari ini kita ada top leader kita yang mereka berdua ini adalah couple leader HNI terbaik se-Asia Tenggara, bahkan Asia Pasifik ya. Pokoknya di dunia ini dimanapun ada HNI itu ada terbaik di dunia dan insya Allah juga di akhirat teman-teman sekalian ya. Amin. Dan ya kayaknya Silverstein sudah tidak perlu lagi kita kenalkan ya, karena ini Pak Rudi dan Bu Dery adalah top leader kita, mentor terbaik kita, mentor kebanggaan kita. Dan tentunya mereka berdua akan berbagi bagaimana caranya menjadi couple leader terbaik di dunia dan insya Allah juga di akhirat. Kan? Sudah pada nggak sabar ya? Oke, segera hubungi mitra-mitranya, WA, SMS, kemudian tag di Facebooknya masing-masing untuk segera nobar. Bikin nobar sebanyak-banyaknya ya. Kalau kemarin kita 1.200 yang nonton, insya Allah hari ini harusnya 5.000 insya Allah. Amin. Oke. Baik, teman-teman sekalian, segera kita akan meminta tips, kiat, motivasi, inspirasi dari Pak Rudi dan Bu Dery. Bagaimana sih sampai sejauh ini Pak Rudi dan Bu Dery bisa menjadi couple leader terbaik se-Asia Tenggara? Wah, ini teman-teman sekalian sesuatu yang dicapai pastinya tidak dengan mudah. Ya, pastinya penuh dengan perjuangan, tapi teman-teman kita lihat perjuangan itu membuahkan hasil yang insya Allah tidak akan dilupakan oleh 7 turunan. Pak Rudi turunan berapa ya? Oke, pertama teman-teman kita akan dengarkan dulu inspirasi dari Pak Rudi dan Bu Dery, sejauh mana kok bisa punya prestasi yang begitu gemilang, punya prestasi yang begitu mengkilap, yang hari ini Pak Rudi terakhir masuk top 10 ya? 8. Oh, nomor 8, masuk 8 besar. 8 besar sedunia juga, sedunia ya. Baik. Oke ya teman-teman, silakan Pak Rudi, kita ambil inspirasinya. Silakan nanti tinggal berbagi saja dengan Bu Dery. Baik, terima kasih Pak Haji Adi Chandra yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa la wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, walaupun sebenarnya agak mendadak ya, karena baru dari malam dihubungin Pak Haji Adi Chandra mau ke Palembang sekalian mau rekaman katanya begitu. Tapi insya Allah moga-moga hari ini kita bisa memberikan satu informasi, ya bisa memberikan satu inspirasi dan tentunya menjadikan motivasi buat teman-teman sekalian untuk bergerak. Ya, tadi malam pun ketika ditanya Pak Haji Adi, apa nih temanya? Terserah Pak Rudi katanya begitu. Makanya hari ini kita satu judul tapi ada 3 tema insya Allah. Jadi karena ini mengangkat kami berdua, maka kami akan sharing ya pengalaman kami berdua. Moga-moga sharing ini yang kemudian nanti bisa menjadi ibroh, ya menjadi hikmah pelajaran untuk teman-teman sekalian. Ya, jadi konten yang pertama adalah menjadi LED couple, ya. Menjadi LED couple itu berarti pasangan LED. Ini apa artinya? Artinya bahwa HNI ini adalah benar-benar bisnis keluarga. Begitu, bisnis yang bisa dikerjakan bareng-bareng, suami istri saling mendukung dan akhirnya sukses bersama. Begitu. Nah, sebenarnya Pak Haji Adi ini juga LED couple juga, gitu. Ini cukup banyak yang hari ini menjadi LED couple. Kemudian yang kedua, ya, ini temanya adalah memiliki peringkat menjadi Crown Executive Director Couple juga, begitu. Jadi saya dan Bu Dery ini adalah sama-sama berperingkat Crown, begitu ya. Ini nanti yang akan kemudian kita bahas ya. Bagaimana kemudian kita membina satu persatu mitra kita, karena Crown itu berarti minimal memiliki 6, ya, memiliki 6 jalur yang sudah ED, memiliki persyaratan tertentu, maka kemudian menjadi Crown ya. Ini ya kerja yang sebenarnya yang insya Allah hari ini akan
kita berbagi inspirasi. Kemudian dari kerja itulah kemudian manajemen tahun yang lalu ya memberikan penghargaan kepada kami karena perjuangan kami yang turun ke daerah yang terpencil sama-sama begitu ya. Terus kemudian ya tidak semua tempat bisa dijangkau dengan mobil, harus naik motor sama-sama begitu ya. Kemudian berbagai macam tantangan yang kita hadapi sehingga akhirnya kami dinobatkan sebagai pasangan LED terbaik pada saat acara milad di HNI. Dan hadiahnya yang tidak terlupakan, karena hadiahnya adalah motor PCX. Sehingga kami bisa berdua kemana-mana lagi gitu. Karena sebelumnya perusahaan ngasih penghargaan ke saya Mobilio kan. Kami berdua kemana-mana Pak Haji. Kemudian tahun berikutnya Bu Dery dapat Agia begitu kan. Akhirnya kami sendiri-sendiri begitu kan. Ya, karena ada 2 mobil. Nah ternyata disatukan kembali oleh ini ya dengan hadiah sepeda motor begitu ya. Akhirnya kemana-mana pakai BCX ya. Kalau pas lagi pingin sama-sama, pingin boncengan kayak begitu. Nah itu barangkali sebagai pengantar awal ya. Kemudian barangkali sebagai inspirasi pertama adalah kenapa kemudian Pak Rudi yang punya background sebagai seorang engineer, alumni teknik sipil Universitas Gadjah Mada begitu, kemudian terjun ke bisnis seperti ini begitu ya. Ini yang paling penting ya. Siapapun teman-teman sekalian ya, ketika ingin kemudian sukses di bisnis HNI seperti ini, maka temukan alasan yang paling kuat apa. Begitu, harus temukan alasan yang paling kuat. Nah, kalau kami ya alasan yang paling kuat adalah ketika dulu di kontraktor, maka kami harus berpindah-pindah tempat sesuai dengan umur proyek itu. Ya, pertama kali saya ditugaskan di Bintan, itu 2 tahun. Setelah itu dipindahkan ke Solo 2 tahun. Habis itu di Jakarta 2 tahun. Habis itu ke Semarang 2 tahun. Kemudian di Palembang inilah ya, anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Bagaimana mungkin 2 tahun sekali harus pindah seperti itu. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, temukan ya sebuah pekerjaan yang membuat kami tidak pindah-pindah lah kayak begitu ya. Dan akhirnya kemudian Allah pertemukan dengan HNI HPAI. Ya, ini sebuah bisnis yang sangat luar biasa ya, karena di HNI ini Pak Haji Adi, ya saya langsung menemukan 3 hal yang menarik banget di HNI ini. Sebagai orang yang sebelumnya nggak memiliki sama sekali ketertarikan ataupun basic 3 hal ini, gitu. Jadi yang pertama adalah bisnis, begitu ya. Apa itu bisnis? 7 turunan Pak Haji. Nggak ada yang berbisnis kan, rupanya kita itu turunan ke-8 ya. Jadilah kemudian, dan yang menarik adalah ketika menjalankan bisnis hari ini ada sebuah kalimat yang menghentakkan hati nurani saya, yang kemudian mengikat ya semangat saya adalah ternyata berbisnis itu adalah bagian cara untuk berkutuah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, karena Rasulullah juga seorang pebisnis, seorang pedagang gitu. Ada sebuah kalimat yang sangat menarik ya. Rasulullah itu orangnya sangat tawadhu. Begitu. Beliau tidak segan makan bersama dengan fakir, miskin, duafa begitu. Tapi ketika beliau berbicara di kalangan pebisnis, di kalangan kepala negara, beliau adalah orang yang ucapannya paling didengarkan. Wah, berarti kan punya integritas yang sangat tinggi. Jadi ketika kita ingin belajar bisnis, ketemu bisnis yang kemudian memiliki basic seperti ini ya, dasar-dasarnya Al-Quran, As-Sunnah, menarik banget gitu kan, semakin memperkuat keimanan. Itulah makanya kemudian itu satu pertama itu bisnis gitu. Makanya Bismillah lah, insya Allah nih, moga-moga jalan keluar yang Allah solusi yang Allah berikan kepada kita dari keinginan yang selama ini muncul. Yang kedua adalah ternyata dia ini itu bukan sekedar bisnis, ternyata ada herbalisnya. Ya. Nah ini dia, jadi ini sesuatu yang baru juga. Jadi
Pak Rudianto dan Bu Dery berbisnis itu juga sesuatu yang baru. Pak Rudianto dan Bu Dery bicara tentang herbalis kesehatan juga sesuatu yang baru. Jadi saya ini sarjana teknik, gelarnya ST, tiba-tiba menjadi ST sarjana terapis. Tiba-tiba menjadi ST sarjana tibun nabati. Dari konsultasi masalah beton, masalah besi beton, masalah aspal, masalah jembatan begitu ya. Nah, termasuk stadion Jakabaring itu Sumatera Selatan yang biasa untuk PON, biasa untuk segala macam, itu salah satu engineer-nya adalah saya, gitu kan. Itu karya yang cukup monumental kayak begitu. Nah, ini sesuatu yang baru, begitu sesuatu yang baru, tapi kemudian kita menjadi justru malah tertarik begitu kan. Dulu awal-awal kita sedang mengembangkan HID ini, dulu bekam adalah sesuatu yang paling menarik begitu kan, sehingga pelatihan-pelatihan itu selalu dengan bekam. Tapi kemudian sekarang sudah sangat bermasyarakat, jadi bahkan ada peraturan pemerintah harus medis dan paramedis, ya kita tidak berbekam lagi. Tapi bukan tidak mengajarkan bekam lagi, tapi artinya itu sesuatu yang baru. Kemudian tentang herbalis ya, tentang herbalis yang kemudian ternyata di hari ini bukan cuma sekedar herbal aja tadi, bukan cuma sekedar kesehatan aja, tapi landasannya adalah tibun nabawi. Masya Allah. Jadi kembali ya, ternyata berbisnis di hari ini menguatkan keimanan kita, menguatkan akidah kita, begitu ya. Banyak sekali hadis-hadis yang kemudian berkaitan dengan ilmu kesehatan, sehingga ini semakin menancapkan begitu ya semangat kita untuk menjalankan bisnis saya ini. Jadi tadi saya jelaskan ya, ada 3 yang saya dapatkan ketika sudah menjalankan bisnis saya ini. Yang pertama bisnisnya, kedua ilmu herbalisnya, yang ketiga motivasinya. Masya Allah. Gitu. Dulu itu saya orang yang paling susah ngomong di di depan orang begitu ya. Tapi ketika ketemu dengan trainer-trainer hebat, ada Pak Bagus Serno, ada Pak Erwin Chandra Kelana, ada Pak Rafiq, macam-macam begitu ya teman-teman kita, akhirnya dapat materi-materi motivasi begitu ya. Dulu waktu masih muda, awal-awal ini itu saya sempat menjadi trainer kondang lah begitu ya. Kalau tahun ajaran baru itu banyak banget itu universitas, akademi, institut yang minta saya menjadi pembicara sebagai motivatornya. Sekarang udah gak lagi lah, karena sudah gantian dengan generasi muda. Nah, yang paling penting juga ketika di HN ini kita bisa mengupgrade ya potensi diri kita begitu ya. Artinya begini, maksud saya, siapapun kita asal ada kemauan, serius, fokus, maka kita akan bisa merubah diri ya. Saya termasuk orang yang boleh dibilang katanya saya itu otak kiri, Pak Haji. Otak kiri, jadi saya itu orangnya perfect banget kayak begitu. Jadi segala sesuatu dipersiapkan dengan sebaik mungkin gitu kan, segala sesuatu harus misalnya pena saya aja, sepatu saya pindah tempat saya udah bingung, ini sepatu di mana begitu ya. Itu katanya otak kiri, serba takut, serba gelisah kayak begitu ya. Nah, ini sekedar mungkin pendapat orang, bisa ya, bisa tidak. Kalau coba saya otak-otak. Orang Palembang ya. Iya. Jadi dulu saya diajarin begini, ini boleh ya boleh tidak, tapi bukan pas banget dengan saya. Jadi kalau kita merapatkan tangan kita begini Pak Haji, begitu coba Pak Haji coba rapat tangan kita. Saya dengan Pak Haji aja udah beda, ya. Jempol saya yang kanan di atas. Saya kiri di atas. Itu kalau jempol kanan di atas itu katanya otak kiri. Ternyata bener, saya itu kiri banget gitu. Artinya apa? Serba galau, serba harus segala sesuatunya, kalau harus tampil juga udah kemeringet begitu. Ini sementara saya ini kan memang harus tampil gitu, iya, kan. Nah, artinya apa? Ada penyeimbang jadinya, begitu ya. Ada penyeimbang yang kemudian mendorong kita untuk memiliki kemampuan itu. Jadi kita kalau otak kanan kayak Pak Adi ini begitu ya, itu orangnya begini, yang penting jalan dulu lah. Bagaimana nanti? Kalau saya nanti bagaimana? Kalau belum bagaimana nanti? Udah jalan aja dulu, presentasi aja dulu. Kayak begitu itu otak kanan katanya begitu kan. Nah, waktu saya di Bengkulu ada yang nanya, oh pantes gitu ya. Saya otak kanan, istri otak kiri, makanya nggak jalan. Malah bagus sebenarnya. Ada otak kanan, ada otak kiri. Karena kalau
kalau otak kanan semua tanpa rem nanti. Kalau Ya. otak kiri ngerem semua Ngerem gitu semua. kan. Yang nggak bagus ya nggak punya otak. Ya. Yang paling enak otak-otak. Yang paling enak otak-otak gitu. Nah, jadi maksudnya begini, ini di HNI kita ini, masya Allah ya, kita bisa mengupgrade kemampuan diri kita begitu ya. Apalagi nanti saya akan ceritakan nih ya, apa itu Crohn. Apa itu Crohn dan bagaimana harus ketemu dengan banyak orang nih Pak Haji. Iya. Harus ketemu dengan banyak orang dan setiap orang itu karakternya berbeda. Tantangan kita membinanya juga berbeda. Nanti akan menjadi pembahasan kita selanjutnya ya, cukup menarik, moga-moga insyaallah. Begitu kalau dari saya Pak Haji. Wah, ini menarik banget teman-teman sekalian ya. Ternyata Pak Rudi memulainya dari sesuatu yang tidak dimengerti, sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh sekali dari dunia yang sebelumnya. Nah, ternyata kita juga banyak yang seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian, ternyata kita bukan sebuah kesalahan ketika kita membanting setir ke dunia baru yang ternyata dunia itulah sebenarnya yang bisa membuat kita menjadi sosok baru yang lebih baik. Wah, ini menarik sekali nih teman-teman sekalian. Kalau Bu Dery gimana Bu Dery? Bu Dery ini menarik juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar lah ya sama Pak Rudi. Yang mungkin di sini sesi saya mungkin sedikit juga penguatan juga buat para teman-teman, mitra-mitra yang mungkin juga lebih baik dari kalangan ibu-ibu juga ya Pak Adi. Iya. Nah, kalau kita PCA, HS itu memang selalu dominan isinya ibu-ibu gitu ya. Jadi benar kalau dikatakan bahwa HNI itu adalah bisnis keluarga. Ya, HNI itu bisa dijalankan bersama keluarga, bersama pasangan. Ya, ketika kita PCA, home sharing, kita bisa selalu bersama-sama. Ya, ketika yang isinya adalah emak-emak gitu ya, kita mendampingi suami gitu ya, atau suami mendampingi istri, itu akan lebih balance gitu ya. Nah, jadi ada pembagian tugas lah gitu ya di situ. Ini luar biasa gitu ya, yang saya rasakan. Saya juga adalah seorang emak-emak, seorang ibu rumah tangga yang tidak punya basic pendidikan bisnis dan sebagainya gitu ya. Yang dari awal juga mungkin memang suami yang duluan bergabung gitu kan. Tapi nggak lama kemudian peringkat berapa katanya? 25. Ya, di bawah 30 lah. Alhamdulillah. Bisa nyicil mobil sendiri. Jadi memang luar biasa gitu ya. Kalau tadi Pak Rudi mengatakan temukan apa istilah kita yang sering di boomingkan adalah temukan macan gitu ya Pak ya. Dan juga bermimpilah seliar mungkin gitu ya. Nah, ya kalau saya berpikir suami udah cukup lah gitu ya Pak Adi ya. Tapi ada sesuatu yang membuat saya juga ingin bergerak, saya juga ingin berkarya, saya juga ingin memulai bisnis gitu ya bersama HNI gitu. Walaupun mungkin dengan kodrat kita sebagai perempuan yang mungkin kalau orang bilang dari bangun tidur sampai tidur lagi, sebenarnya perempuan itu nggak ada berhentinya gitu ya, nggak ada istirahatnya gitu ya, ada aja gitu. Tapi disinilah mungkin ya bagaimana kita bisa mensiasati ya, kita bisa berbagi waktu seperti itu ya. Tadi juga saya nggak, kalau disuruh ngomong juga takut gitu ya. Akhirnya saya menemukan macam yang saya harus juga bisa berhasil di HNI gitu ya. Karena mungkin ada macam yang selalu ya menjadi motivasi saya gitu ya. Terutama kalau memang waktu masih ada almarhum orang tua saya, keluarga saya adalah macam saya gitu. Bagaimana saya bisa membahagiakan mereka tanpa harus sedikit suami gitu Pak Adi ya. Jadi memang suami insya Allah luar baik banget gitu ya, tidak ada masalah. Tapi saya juga ingin ya memiliki sesuatu yang memang bisa saya hasilkan dari kerja sendiri kan gitu Pak Adi. Nah, dari yang awalnya saya juga mungkin ngikut gitu ya, melihat suami, bantu suami ya, kalau beliau presentasi mungkin saya yang bantu bazar dan sebagainya gitu ya. Tapi memang itu tadi ada pembelajaran ilmu-ilmu yang bisa kita dapat ketika kita mengiringi gitu ya, ketika kita selalu hadir di majelis-majelis yang diadakan oleh HN. Itu luar biasa gitu ya, banyak keilmuan yang bisa kita dapatkan. Nah, salah satu
yang harus kita lanjutkan adalah selain HRD adalah bisnis keluarga yang tentu pasti harus ditopang atau didukung lah ya oleh keluarga, maksudnya adalah suami, anak-anak gitu ya, keluarga besar gitu. Tapi yang harus kita ingat, kita ini adalah makhluk sosial ya, yang dalam kehidupan aja kita tidak bisa hidup sendiri ya, kita membutuhkan orang lain, tetangga ya, kerabat dan sebagainya. Begitu juga di HNI ya, di HNI ini adalah bisnis yang juga istilahnya kerja berjamaah gitu ya. Tidak bisa kita sukses sendirian. Nah, tidak bisa sukses di HNI ini ketika kita hanya sendiri ya. Ketika kita mampu mensukseskan mitra-mitra di bawah kita, maka itulah sesungguhnya kesuksesan kita yang gitu. Nah, Pak Adi ini salah satu mitra leader saya luar biasa sebenarnya gitu ya. Ini luar biasa gitu ya, kalau berbicara tapi dia tidak menceritakan pengalamannya gitu ya. Ya, saya di sini bisa seperti ini ya, alhamdulillah tidak terlepas dari peran mitra-mitra saya yang sangat-sangat dahsyat gitu ya, yang sangat keren dan sangat luar biasa. Yang saya yakin mereka juga mempunyai cita-cita yang sama gitu ya, ingin mengangkat ekonomi umat, ingin memperbaiki hidup untuk lebih baik, ingin memperbanyak sodakohnya gitu ya. Mungkin sebelum ketemu Yai ini kan juga masing-masing sudah punya maisah gitu ya Pak ya. Tapi ternyata dengan bisnis ini pintu rezeki peluangnya akan lebih besar lagi. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan ini bersama HRD ini, masya Allah gitu ya. Jadi tadi Pak Ludi bilang untuk menjadi peluang itu ada 6 jalur gitu ya, jalur EG yang memang harus benar-benar kokoh gitu ya. Nah, salah satu mitra terbaik saya adalah Pak Adi Chandra bersama Pak Fajrian gitu ya. Saya ingat sekali dulu waktu awal-awal kita diundang Pak Adi ke Prabu Muli gitu ya. Bukan Pak Adi yang undang. Fajrian. Oh, Fajrian. Karena statement ini ada di belakang kan belum dari lagi nanti. Iya, karena ingat statement Pak Adi waktu memang saya juga melihat gitu ketika kita diundang beliau, Fajrian di rumah beliau, beliau mengumpulkan teman, keluarga gitu ya. Pak Rudi presentasi, saya persiapan, Pak Adi ini kerjanya keluar masuk mondar mandir gitu ya. Itulah bukan Pak Adi yang undang, Bu Fajrian yang undang. Karena mungkin yang undang Fajrian gitu ya. Dan Pak Adi mengatakan saya tuh nggak fokus gitu ya kesana kesini. Mungkin pada waktu itu saya merasa Pak Adi belum begitu tertarik gitu ya, belum begitu tertarik apa sih HRI itu. Tapi udahlah kita undang aja dulu gitu ya, kita lihat dulu seperti apa seperti itu ya. Nah itu kami ingat sekali gitu ya. Tapi subhanallah gitu ya, mungkin dengan kolaborasi beliau istrinya gitu ya yang seorang dokter ASN tapi tidak luar biasa lah gitu ya, tidak menurunkan semangat. Tadi karena ada Ibu Nabawinya juga gitu ya, sehingga sangat banyak manfaat ya buat saudara, kerabat dan teman-teman kita gitu ya. Dan alhamdulillah jadilah beliau sosok yang sekarang ini ya, menjadi Opel LED bersama istri yang sangat luar biasa ya. Sudah kapal kron juga sudah. Sudah kapal kron juga. Mitra beliau juga, LED beliau juga ada beberapa tersebar ya di Batu Raja, di Muara Enim ya Pak ya. Yeah. Dan alhamdulillah kita juga sudah pernah juga ke Batu Raja, ke Muara Enim. Alhamdulillah gitu ya. Itu kalau kita mengenang masa-masa awal dulu. Jadi kalau mitra-mitra teman-teman, sahabat-sahabat HRI khususnya mitra-mitra Andalas gitu ya, melihat wah kayaknya sangat enak ya gitu ya. Yang orang hidup rumahnya segala macam ya, mulai mungkin yang enak-enak aja dari sosok yang Eri dan Tideri gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, kami sudah melalui itu terlebih dahulu dari Anda semua gitu ya. Istilahnya naik gunung turun gunung sudah kita jalani gitu ya. Naik sepeda motor, naik mobil yang juga dulu mobil perjuangan juga sudah kita. Mobil yang patah kunci. Ke Kayu Agung, patah kunci, mana kunci mobilnya minjem lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi ini luar biasa gitu ya. Ada lagi Mbak Adi. Kalau ke Kayu Agung patah kunci, itu mobil pinjem. Gitu. Ke Sungai Lilin itu ada trailer mundur, kita lagi di pom bensin, itu kena trailer itu sampai kap depannya tuh buka begitu. Jadi gitu. Teman-teman Achievers, waktu itu saya ingat betul tahun berapa ya itu. Jadi saya termasuk panitia acara
HNI awal sekali. Pertama kali kita bikin acara, saya diajak oleh guru ngaji saya untuk jadi panitia. Acara kalau tidak salah kita jam 2 siang. Penyambutan Widianto. Kita sudah siapkan tempat, sudah siapkan semuanya. Ditunggu jam 3 nggak datang juga. Ditunggu sampai jam setengah 4 nggak datang. Peserta sudah pada bubar. Peserta pada bubar dapat kabar ternyata Pak Rudi dan trainer internasional waktu itu dari Kayu Agung patah kunci. Patah kunci di Kayu Agung. Patah kunci di Kayu. Tapi teman-teman sekalian menjelang maghrib tetap datang ke Pramuka. Akhirnya kita waktu itu kebingungan juga, peserta sudah pada pulang semua. Gimana caranya ya untuk bisa supaya akhirnya Pak kita kontak sebuah masjid untuk tetap ada ceramah Tibun Nabawi. Kalau tidak salah pesertanya 6 atau 7 orang. Tua-tua. Cuma saya waktu itu tidak mati gaya. Pak Rudi dan trainer internasional saya ajak ke rumah. Nah disitulah awal saya gabung pertama kali. Wah gitu. Pertama kali itu tahun berapa? itu bergabungnya karena terkesima dengan kegigihan atau karena kasihan sebenarnya? Karena beli produk banyak waktu itu keluarga saya gitu. Dapat harga diskon kan lumayan. Sederhana banget sebenarnya motivasinya. Belinya banyak banget, kalau nggak diskon kan rugi. Udahlah, gabung aja dia dapat diskon. Gitu. Itu bulan depan dapat cashback. Jadi teman-teman sekalian, sekarang sih enak ada HRP, ada CRV. Yang kapnya buka di atas gitu ya. Dulu itu naik mobil Kijang Rover lama gitu kan. Kalau jalan sama saya waktu itu saya pakai sinnya kepotong lah. Kepotong gitu ya, kesalip lah ya gitu. Itu perjalanan luar biasa teman-teman sekalian. Si First Team yang sekarang kita lihat lah ya bagaimana Pak Rudi dan Bu Dery melalui proses yang sangat menarik sebenarnya. Kalau dijadikan buku mungkin 10 jilid lah. Nah, tapi kita pengen tahu nih Pak Rudi dan Bu Dery, sebenarnya menjadi couple LED, couple crown, kemudian menjadi pasangan terbaik se-Asia Tenggara itu apa saja sih yang dilalui? Bagaimana cara menjadinya? Nah itu yang menarik nih, yang kita tunggu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sebenarnya kita yang paling penting di dalam bisnis seperti ini, siapapun kita, walaupun mungkin kita belum punya pengalaman ya, kita masih unyu-unyu baru, intinya 2, follow the leader, follow the system. Nah, sistemnya sekarang udah keren banget. Leader-leader kita adalah orang-orang yang sudah melewati masa susah seperti itu. Ibarat orang itu perintis jalan itu ya babat hutan bikin jalan, sekarang jalan sudah terbentang, kita tinggal mengikuti di belakangnya. Jadi teman-teman sekalian, apa itu crown ya? Apa itu crown? Crown itu adalah level ketika kita menjadi seorang eksekutif direktur ya, terus kemudian memiliki 6 ED juga di bawah kita. Nah buat teman-teman sekalian, siapapun juga, memang kita di HNI ini kelideran kita, begitu ya. Kemudian eksistensi kita itu diuji ketika kita mencapai peringkat eksekutif direktur, gitu. Itu yang memang harus dibuktikan lebih dulu dan secepatnya. Nanti saya akan ceritakan, saya punya leader yang sekarang dahsyat banget, luar biasa. Itu hanya dalam waktu 3 bulan menjadi ED yang sangat kokoh. Nah, ED itu teman-teman sekalian yang dulu disampaikan oleh Pak Haji Adi Chandra, Road to LED ya, itu memiliki 6 SM. Mau tidak mau 6 SM itu wajib di front lane, di lane 1 kan. Nah, ketika kita akan menaiki jenjang berikutnya menjadi Gold Executive Director dengan 2 jalur ED, itu ED-nya tidak harus di front lane, tidak harus di level 1. Di level berapapun juga, ketika dia adalah ED pertama kita, maka itu adalah generasi 1 ED kita. Begitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa segera capai peringkat Executive Director itu adalah ujian pertama yang harus dilalui, dan disitulah akan menunjukkan bagaimana kelideran kita yang sesungguhnya. Setelah kita menjadi ED, gerak kita jadi lebih nyaman karena sudah tidak tergantung dengan front lane. Tidak lagi dengan level pertama. Cari ke bawah sampai ketemu dan dia memang semangat, paling semangat, lebih semangat,
itulah yang kemudian kita orbitkan menjadi ide berikutnya. Begitu, makanya ini saya ingin bercerita nih ya, satu jalur saya itu namanya Pak Nusiranto di Bengkulu. Di Bengkulu. Pak Nusiranto, jadi satu jalur, di satu jalur itu ada leader hebat saya namanya Pak Nusiranto di Bengkulu. Beliau bahkan sudah safir sekarang Pak Haji ya. Safir itu berarti 7 ED gitu. Kalau kron 6 ya. Saya pernah icip-icip safir, cuma kemudian syaratnya dinaikkan, balik ke kron lagi gitu ya. Kron aja peringkat 8 besar bonus Pak Haji. Apalagi safir ya. Jadi ingin tahu nggak teman-teman sekalian, Pak Nusiranto itu generasi ke-10 saya. Oh, generasi ke-10. Jangan gitu, antum itu generasi ke-7 saya. Masih masuk 7 turunan. Artinya begini, Allah itu punya skenario yang sangat cantik buat kita. Jangan sekali-kali kemudian kita merasa kecewa dengan Allah. Jangan sekali-kali kita bersuudzon ya, berprasangka buruk dengan kondisi yang Allah berikan kepada kita, begitu ya. Karena kita tidak tahu skenario terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ini di jalurnya saya, Bu Dery, kemudian di jalur Bu Dery itu beliau adalah leader terbaik di jalur salah satu jalurnya Bu Dery Agustina, dan itulah generasi ke-7. Nah, Pak Nusiranto itu generasi ke-10. Itu kalau bukan karena skenario Allah, itu udah gimana caranya bisa menemukan generasi ke-10. Ketika kemudian kita tetap serius, fokus begitu ya. Generasi pertama gitu ya, ternyata tidak aktif. Beliau lebih cenderung ke Pak Helmi Adriansa. Dulu teman seperjuangan luar biasa, bikin acara bareng-bareng. Ternyata memang muyulnya, kecenderungannya berbeda. Saya ke bisnisnya, beliau ke terapisnya. Beliau buka klinik Ibnu Sina di Palembang, terkenal banget. Saya menjadi pebisnis di ANI-nya, alhamdulillah gitu kan. Nah, alhamdulillah beliau sukses banget menjalankan konsep Tibun Nabawi Ibnu Sinanya. Tapi saran saya nih Pak Haji, di satu kota itu jangan terlalu banyak klinik lah. Ya, klinik itu 1-2 aja. Jangan banyak-banyak klinik, banyakin pengusahanya. Karena bikin klinik itu mahal. Betul. Sarana prasarananya. Kalau kebanyakan klinik, nanti nggak ada yang sakit kan. Tujuan klinik kan menyehatkan orang. Kalau udah nggak ada pasien, nggak ada yang datang ke klinik, nanti doanya malah jadi salah. Ya Allah, berikanlah orang sakit, catat gitu Mas. Jadi 1-2 aja lah gitu kan. Jadi selebihnya udah. Apalagi di Prabu Mulya kan ada Bu Dr. Fajria. Oh udah lah, kalau ada yang sakit-sakit lempar aja ke Bu Dr. Fajria. Dilempar, udah sakit dilempar pula ya. Nah jadi teman-teman sekalian, saya kembali ke tadi ya, betapa Allah sudah memberikan skenario terbaik kita. Kalau kemudian ada orang yang sedang kita bina nih Pak Haji, harapan kita besar banget terhadap dia. Kemudian dia belum bisa memenuhi harapan kita. Jangan sekali-kali kecewa dengan Allah. Justru kuatkan gitu kan, permintaan kita kepada Allah SWT. Akhirnya ketemulah dengan yang namanya Pak Nusiranto di Bengkulu. Itu generasi ke-10 dan